Pemirsa, dari sejumlah penyakit mematikan, tuberkulosis menjadi ancaman serius bagi seluruh masyarakat di tanah air. Berdasarkan riset Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tahun 2017 silam Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India. Disusul Tiongkok, Filipina, dan Pakistan dengan jumlah penderita TB tertinggi di dunia. Pemirsa, Anda tentu khawatir tertular juga kan? Tingginya risiko terjangkit penyakit ini menjadi ancaman berbahaya bagi kesehatan masyarakat dunia. Hingga pada setiap tahunnya, dunia kesehatan memperingati secara khusus Hari TB agar masyarakat lebih waspada akan penyakit tuberkulosis. Mas Rahmat ini sudah terdiagnosa TB paru sudah berapa lama? Saya terdiagnosa baru tadi sih, kita baru mau menjalankan pengobatan hari ini. Gejala awal yang dirasakan oleh Mas Rahmat ini seperti apa? Gejala awal sih banyak ya, maksudnya kayak saya sesak napas, sesak banget, sering keluar keringat malam tanpa aktivitas gitu. Jadi saya nggak ngapa-ngapain tapi keluar keringat gitu malam-malam. Nah, setelah mengetahui Mas sendiri terdiagnosa TB paru, mungkin ada rasa kekhawatiran nggak sih? Yang pertama khawatir lebih ke keluarga sih, karena penyakit ini kan dengar dari dokter kan menular. Jadi otomatis saya lebih memilih menjaga diri saya dulu baru keluarga. Ya ini sekarang pengamanan saya harus pakai masker. Nah, langkah ke depan nanti seperti apa supaya mungkin bisa cepat sembuh TB-nya juga? Ke depan mungkin lebih positif lagi ya, yang dulunya bergaulnya. Dari pergaulan juga sih ya. Yang dulu bergaulnya karena sering begadang. Ya lebih berpola hidup sehat sih Mbak, kayak olahraga. Hidup Sehat Plus kali ini juga akan membahas seputar fakta mitos tuberkulosis yang banyak diyakini masyarakat. Apa saja ya? Fakta mitos yang pertama, katanya TB adalah penyakit keturunan. Benarkah? Wah, itu mitos. TB itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberkulosis. Makanya disebut penyakitnya adalah tuberkulosis atau TB. Fakta mitos selanjutnya, katanya TB adalah penyakit menular karena adanya peningkatan jumlah penderita TB di tanah air dari tahun ke tahun. Hal ini juga tak jarang membuat seseorang dengan TB takut dan menarik diri dari lingkungan masyarakat karena takut menyebarkan bakteri TB. Benarkah? Itu fakta. TB memang penyakit menular yang ditularkan dari orang yang terinfeksi ke orang di sekitarnya melalui batuk. Ya, jadi pada saat batuk, ikut kuman TB keluar ke udara bebas. Jadi kuman itu melayang-layang di udara, tidak punya gaya berat, dan kemudian bisa terhirup oleh orang di sekitarnya. Pemirsa, tahun 2017 jumlah penderita TB pria di tanah air 3 kali lebih besar dibandingkan wanita. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan buruk merokok. Selain bisa menular melalui udara, penggunaan alat makan yang sama dengan orang terdiagnosa TB berisiko tinggi terkena penyakit menular tersebut. Tapi itu fakta atau mitos ya? Ya, itu jelas-jelas mitos. Mana mungkin kuman bisa lewat makanan, karena TB itu kan menular lewat saluran nafas, sementara makanan masuk ke saluran cerna. Jadi nggak betul itu kalau ada pasien TB di masyarakat itu keluarganya memisahkan piring, memisahkan gelas, itu salah ya. Jadi itu mitos. Lingkungan yang bersih bukan saja terhindar dari kotoran atau polusi, namun hunian yang terpapar langsung oleh sinar matahari juga dianggap sehat dan bisa menghindarkan berbagai serangan penyakit bagi penghuninya. Nah, fakta atau mitos jika lingkungan yang lembab tingkatkan risiko terserang penyakit tuberkulosis? Itu fakta. Mengapa demikian? Karena di daerah yang lembab yang tidak ada sinar matahari itu memungkinkan untuk kuman TB berkembang biak dengan sangat baik. Nah, kalau kumannya banyak, suatu ketika kuman yang ada di lingkungan lembab tersebut terhirup oleh orang yang di sekitarnya, maka orang itu terinfeksi. Apalagi kalau sistem imun tubuhnya rendah, akan mudah
terjangkit menjadi sakit TB. TB bisa menyerang siapapun, anak-anak, remaja, hingga orang tua. Prevalensi penderita TB di Indonesia tahun 2013 hingga 2014 pada kelompok usia 65 hingga 74 tahun mencapai 0,8%. Dan katanya bila tak ditangani dengan cepat bahkan bisa merenggut nyawa. Itu fakta bahwa memang TB kalau dia sudah berat ya itu bisa menimbulkan kematian. Apalagi sudah terlambat, penyakitnya berat, tidak diobati sehingga sudah menimbulkan kelainan atau kerusakan juga pada organ yang lainnya. Jadi kalau TB-nya sudah luas, maka kemungkinan paru untuk bisa menjalankan fungsinya dengan normal itu terbatas sehingga kemungkinan bisa kurang oksigen sehingga akan timbul kerusakan-kerusakan di tempat lain. Pemirsa, virus TB bisa dengan mudah menjangkit Anda bila tak memperhatikan beberapa faktor penting seperti kebersihan. Nah, berikut ini tips agar terbebas dari TB. Simak ya. Pemirsa, TB paru gejala utamanya adalah batuk dan biasanya batuknya cukup lama, bisa lebih dari 2 minggu. Jadi, bila Anda batuk lebih dari 2 minggu, segeralah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Tetapi, walaupun ternyata Anda memang menderita TB, tidak usah khawatir karena TB ada obatnya, bisa disembuhkan. Dan satu hal yang perlu dijaga juga adalah jangan sampai Anda yang sudah menjadi atau menderita TB tidak menularkan kepada orang lain dengan cara menutup mulut dan hidung pada saat batuk. Bisa dengan memakai masker, sapu tangan, atau lengan bagian atas. Dengan daya tahan tubuh yang baik, Anda bisa terbebas dari berbagai penyakit. Jadi istirahatlah yang cukup, makanlah yang bergizi, berolahraga agar tetap prima, dan satu hal yang penting, jangan merokok.